Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Masyurul muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita atas izin dan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bertemu untuk melanjutkan kegiatan rutin kita setiap malam Senin. Untuk kali ini karena beberapa kali kesempatan ngaji Sahih Bukhari terhenti karena adanya satu dan lain hal, pada malam hari ini insya Allah saya akan membacakan hadis-hadis dari Sahih Bukhari, dari Mukhtasar ya, Sahih Bukhari, untuk mengejar beberapa ketertinggalan yang sudah lama kita lewatkan. Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dua pertemuan sebelumnya dalam kajian Sahih Bukhari kita sudah membahas beberapa hadis untuk memberikan gambaran secara umum tentang Sahih Bukhari ini. Imam Al-Bukhari itu memulai tema pertama dari kitabnya itu tentang tema Badul Wahyi, tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena yang paling penting sebelum kita mengkaji hadis, memahami hadis, dan kemudian mengamalkannya, kita harus meyakini terlebih dulu bahwa hadis itu adalah bagian dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi harus dibuktikan dulu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa teguhnya keyakinan itu, maka secara otomatis keimanan kita, keyakinan kita terhadap hadis-hadis Nabi itu bubar semuanya. Karena itu Imam Bukhari dengan sangat baik sekali menempatkan bab yang pertama adalah tentang bab permulaan turunnya wahyu pada Rasulullah SAW, untuk membuktikan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang nabi. Yang nabi itu menerima wahyu, salah satu elemen pokok wahyu itu adalah selain Al-Quran ada Al-Hadis, dan beberapa kali kita sampaikan bahwa keduanya itu adalah tauaman, keduanya itu ibarat saudara kembar. Namun meski demikian, Imam Bukhari sebelum memulai itu menyelipkan satu hadis yang di luar itu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, hadis tentang pentingnya niat. Karena semua ini, apa yang kita lakukan ini, mau ngaji, mau ibadah, mau apapun, kalau niatnya nggak benar, nggak ada gunanya. Jadi Imam Bukhari menempatkan hadis-hadis itu dengan tujuan yang sangat luar biasa, dengan pemahaman beliau yang luar biasa itu. Jadi babnya bab tentang permulaan wahyu, tapi diselipkan hadis penting sebelum semua itu, yaitu tentang bab innamal a'malu binniyat. Baru setelah itu ada beberapa hadis tentang, atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam tema ini ada satu hadis penting ya. Nomornya nomor 7 atau nomor 6 di susunan Sahih Bukhari atau ringkasannya itu. Yang hadis ini menceritakan pembuktian beberapa aspek kenabian Nabi Muhammad SAW yang datang dari musuh-musuh Islam itu sendiri, yang datang dari orang-orang yang tidak beriman, justru untuk membuktikan bahwasanya kenabian Nabi Muhammad SAW
itu juga sebenarnya diakui oleh orang di luar Islam itu sendiri, yang nanti akan kita lihat hadisnya dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Kita bacakan saja langsung ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan satu kisah. Anna Aba Sufyana ibn Harbin akhbarahu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb itu adalah salah satu tokoh penting dari kalangan Quraisy yang di awal-awal Islam datang dia tidak lekas masuk Islam, tapi nantinya beliau akan masuk Islam di beberapa tahun kemudian. Nah, ketika Abu Sufyan bin Harb ini, dia adalah seorang tokoh, seorang elit, seorang saudagar penting di Quraisy. Suatu ketika dia itu pergi melakukan ekspedisi bisnis, ekspedisi dagang ke Syam, ke wilayah Syam. Anna Abu Sufyan ibn Harbin akhbaruhu, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb menceritakan kepada Ibnu Abbas. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu dia mengatakan anna Hirokla, bahwasanya Heraklius, di dalam bahasa Arab Heraklius ini bisa dibahasakan dengan Hiroklun atau Hiroklu atau Hirkolu, ya, ini ada beberapa cara baca, ada dua cara baca ya. Bahwasanya Heraklius ini adalah nama pemimpin Romawi, gelarnya itu kaisar. Kalau gelar para raja-raja di Persia itu Kisra, kalau gelar raja-raja di Romawi itu kaisar. Gelar raja di Indonesia itu presiden, kira-kira gitu. Jadi namanya Heraklius, jabatannya itu namanya kaisar atau qaisar dalam bahasa Arabnya. Anna Hirokla arsala ilahi Hirokbin min Quraisy. Suatu ketika Heraklius itu mengutus seseorang untuk mendatangi sekelompok pedagang yang lagi bareng-bareng, ya, sekelompok pedagang dari Quraisy, wakanu tujaran bisyami, yang sedang melakukan ekspedisi dagang ke wilayah Syam. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisy. Pada satu masa di mana di masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan Abu Sufyan dan juga kaum kafir Quraisy. Ini tahunnya berarti tahun ke-6 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Heraklius mengutus seseorang untuk menemui sekelompok pedagang dari kalangan Quraisy yang sedang melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu meliputi wilayah Palestina, Suriah, Yordan, itu Syam. Fa'atauhu wahum bi'iliyah. Maka kelompok pedagang ini mendatangi Heraklius wahum bi'iliyah ketika mereka sampai kepada Ilya. Ilya itu nama lain dari Baitul Maqdis. Kata Ilya itu berasal dari bahasa Ibrani. El itu kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya Tuhan. Makanya kalau orang-orang yang baca Injil masa lalu, ya, itu kalau Injil Barnabas itu kalau menyebut Isa ketika diceritakan mau disalib, dia bilang Eli Eli lama sabachthani. El itu Tuhan. Sama Israel itu penghamba Tuhan atau Abdullah, sama maknanya dengan Abdullah. Nah, Ilya itu artinya Baitul Maqdis atau Baitullah, rumahnya Allah atau kampungnya Allah. Jadi Ilya itu adalah nama lain dari Baitul Maqdis, rumahnya Allah yang Maha Suci. Pada'ahum fi majlisihi, maka kemudian Heraklius ini mengundang tadi ya, kelompok pedagang Quraisy tadi ke majelisnya. Wa haulahu udhama'ur Rumi, dan di sekeliling Heraklius ini para pejabat-pejabat, petinggi-petinggi dari Romawi.
Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi. Maka Heraklius kemudian mengundang, ya, memanggil kelompok pedagang ini dan sekaligus memanggil penerjemahnya. Jadi zaman dulu sudah biasa ada penerjemah yang menerjemahkan para pemimpin ketika bertemu dengan tamu dari bangsa lain, dari wilayah lain yang bahasanya tidak sama. Jadi berkomunikasi melalui seorang penerjemah. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yas'umu annahu nabi. Siapakah di antara kalian di sini, di antara kelompok pedagang ini yang memiliki hubungan nasab yang paling dekat dengan seseorang yang orang itu selama ini mengaku sebagai seorang nabi? Maksudnya disitulah Nabi Muhammad SAW. Nah, apa cerita sebelumnya? Mengapa Heraklius memanggil kelompok pedagang ini untuk menanyakan tentang seorang nabi yang berasal dari Quraisy itu? Karena pada saat waktu yang berdekatan, Rasulullah itu mengutus seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi itu seorang sahabat yang wajahnya sangat rupawan. Beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan orang-orang Romawi, menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada orang-orang Romawi, kepada Heraklius. Nah, ketika dia tahu itu ada orang mengirim surat, suratnya berisi klaim tentang kenabian, maka dia ingin tahu Heraklius ini tentang sosok ini seperti apa sebenarnya. Maka dari itu dia mencari pedagang yang datang dari wilayah di mana nabi itu berasal. Maka ketemulah kelompoknya, maksudnya kebetulan itu tidak sengaja, tidak sesuai rencana, ketemu dengan kelompoknya Abu Sufyan bersama para bangsawan Quraisy yang sedang menuju ke arah Syam. Maka bertemulah mereka di Baitul Maqdis, di wilayah Yerusalem sekarang ini. Dan kemudian mereka bertanya, Heraklius bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi itu? Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, faqultu ana aqrabuhum nasaban, aku adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan orang itu. Faqala adnuhu minni, maka Heraklius mengatakan kepada para pengikutnya, kepada para pengawalnya, adnuhu minni, dekatkanlah dia kepadaku. Wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi, dan juga dekatkanlah teman-temannya itu, tapi ya, tempatkanlah tempat duduknya itu di belakangnya. Jadi kalau Raja Herakliusnya kira-kira duduk di sini, dia meminta Abu Sufyan duduk di depannya persis. Kemudian dia meminta Heraklius ini agar para pedagang lain yang membersamai Abu Sufyan itu duduk di belakangnya. Tujuannya apa? Ini ada sebuah kecerdikan, ya, yang dimiliki oleh seorang Heraklius. Umma qala liturjumani. Kemudian dia mengatakan kepada penerjemahnya itu, qul lahum, katakanlah kepada mereka, inni sa'ilun hadza an hadzal rajuli fa in kadzabani fakadzibuhu. Beritahukan ya kepada mereka bahwasanya aku akan bertanya kepada Abu Sufyan tentang sosok yang ngaku nabi itu. Nah, bilang sama orang-orang yang di belakangnya itu, kalau nanti ternyata Abu Sufyan itu bohong, tunjukkanlah kepadaku kalau dia itu bohong, baik dengan isyarat atau dengan apa. Jadi Heraklius itu pintar orangnya, dia tidak mau dikadalin. Ini mau nanya orang, jangan-jangan orang nanti bohong ini. Maka dia caranya Heraklius menaruh orang ini di depan yang ditanya, teman-temannya ditaruh di belakangnya. Kan Abu Sufyan nggak bisa melihat itu, nggak bisa tolak-tolak dulu ditanya. Dia menjawab apa, nanti kalau Abu Sufyan ini bohong, itu yang di belakangnya kalau bisa ngasih isyarat, entah dengan mata, entah dengan apa, bahwa itu bohong. Jadi dia tahu kalau itu bohong. Ini kecerdikannya Heraklius. Nah ini, wallahi laulal haya'u min an ya'siru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Maka Abu Sufyan mengatakan, saat itu Abu Sufyan masih kafir dan sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, kalau seandainya aku tidak malu terungkap nantinya kebohonganku, aku akan bohong tentang Muhammad itu. Jadi kan dia mau ditanya tentang Muhammad, padahal Muhammad itu adalah musuh dia. Maka Abu Sufyan mengatakan, kalau aku tidak
khawatir nantinya aku dicap pembohong, apalagi ditaruh teman-temanku di belakangku itu, aku akan berbohong kepada Heraklius tentang Muhammad. Tapi Heraklius pintar dia. Akhirnya Abu Sufyan tidak mengatakan kecuali apa yang dia jumpai benar dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi memahami konteks hadis ini adalah memahami tentang ciri-ciri Muhammad sebagai seorang nabi yang nanti perkataan-perkataannya, perbuatannya itu akan diceritakan dalam hadis yang nantinya kita yakini sebagai salah satu sumber hukum terpenting dalam Islam setelah Al-Quran. Ini. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Maka pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Heraklius adalah kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana tentang nasabnya si orang itu yang mengaku nabi itu. Muhammad itu yang mengaku nabi, itu nasabnya bagaimana? Qultu huwa fina du nasabin. Aku menjawab bahwasanya dia itu, Nabi Muhammad itu adalah orang yang memiliki nasab, orang yang nasabnya terpandang. Jadi para nabi itu selalu berasal dari nasab para orang-orang yang terpandang. Ini. Qala, kemudian dia mengatakan, saya akan baca terjemahnya saja, bahasa Inggris saja karena panjang sekali kalau ini kan. Maka pertanyaan kedua, dia mengatakan, ya, apakah sesuatu yang dikatakan oleh orang ini, oleh Muhammad ini, pernah dikatakan oleh orang yang datang sebelumnya? Kemudian aku, kata Abu Sufyan, menjawablah, tidak. Jadi Abu Sufyan menjawab bahwasanya apa yang didatangkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad, itu adalah tidak pernah ada orang yang datang sebelumnya di kalangan itu yang datang dengan hal yang sama. Nanti akan ada penjelasannya mengapa Heraklius itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Ada sekitar 10 atau 11 pertanyaan, yang mana pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas dari Heraklius untuk mencari tahu seperti apa sosok yang mengaku nabi ini. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah dari nenek moyang orang ini, Muhammad ini adalah apakah ada orang yang pernah menjadi seorang raja? Qultulah, aku juga menjawab tidak pernah ada. Jadi meskipun nasabnya itu nasab yang baik, nasab kalangan orang-orang yang terpandang, tetapi tidak pernah ada di antara mereka yang sebelumnya menjadi raja. Kemudian Heraklius bertanya lagi, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afahum, apakah para pengikutnya itu kebanyakan dari kalangan orang-orang yang bangsawan atau orang-orang yang lemah? Faqultu bal du'afahum, aku menjawab pengikutnya kebanyakan adalah kalangan orang-orang yang lemah. Maka kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah jumlah mereka senantiasa bertambah atau berkurang? Maka Abu Sufyan menjawab, senantiasa bertambah. Heraklius bertanya lagi pertanyaan yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, atau yang kelima. Apakah ada salah seorang di antara mereka, di antara pengikut Muhammad itu, orang yang kemudian murtad, keluar dari agama itu karena saktotan lidinihi, karena benci terhadap ajaran agama yang baru dipeluknya itu. Ba'daan yadkhula fihi, setelah dia masuk dalam agama Muhammad itu. Qultulah, aku menjawab, kata Abu Sufyan, tidak ada. Tidak pernah terdengar ada orang yang sudah masuk Islam saat itu kemudian keluar lagi gara-gara dia merasa tidak nyaman, merasa tidak cocok, merasa benci dengan agama yang baru dianutnya itu. Ternyata tidak ada, kata Abu Sufyan. Sekali lagi Abu Sufyan di situ dia berkata sejujur apa yang dia ketahui tentang Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, pertanyaan yang ke-6. Apakah kalian sebelumnya pernah menuduh dia atas sebuah kebohongan sebelum dia menjadi seorang nabi? Jadi apakah mereka
sebelumnya pernah menemui adanya satu tindak dusta atau kebohongan yang datang dari orang ini sebelum dia menjadi nabi? Abu Sufyan sekali lagi menjawab tidak pernah. Karena Nabi Muhammad sejak kecil dia bergelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, sangat jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyalahi janjinya. Fahal yaghdir, apakah dia juga pernah mengingkari perjanjiannya atau mengkhianati sebuah perjanjian? Qultu la, aku mengatakan, kata Abu Sufyan, tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun biha. Tetapi kata Abu Sufyan, orang ini saat ini sedang memiliki sebuah perjanjian dengan kami yang kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan nanti terhadap perjanjian ini. Jadi Abu Sufyan ini juga, Abu Sufyan ini orangnya cerdik juga. Dia tidak ingin berkata bohong, karena kalau dia bohong dia akan bisa disalahkan oleh orang-orang teman-temannya yang ada di belakangnya nanti ya. Tetapi dia itu sedang menceritakan seseorang yang sebenarnya menjadi musuh dia. Nah, ketika datang kesempatan satu situasi di mana dia bisa mengambil satu poin untuk merendahkan Nabi Muhammad, dia merendahkannya itu tapi dengan cara berbohong. Dia mengatakan bahwasanya Muhammad ini tidak pernah mengingkari sebuah perjanjian, tetapi saat ini kami, kata Abu Sufyan, sedang berada dalam satu perjanjian dengan orang ini yang kami tidak tahu apa yang akan dia perbuat nanti terhadap perjanjian ini. Jadi seakan-akan Abu Sufyan itu mengatakan orang ini mungkin saja nanti akan mengkhianati perjanjiannya, akan mengingkari perjanjiannya dengan kami saat ini. Jadi mungkin saja orang ini bisa bermasalah gitu. Tapi itu bukan sebuah kebohongan, itu cara Abu Sufyan intikos ya, ingin mengurangi nilai Nabi Muhammad di hadapan Heraklius, karena saat itu Abu Sufyan adalah musuhnya Nabi Muhammad ya, ini. Nah, dia mengatakan cerita ini, walam tumakinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghaira hadil kalimat. Kata Abu Sufyan, aku ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk memasukkan satu kalimat yang bisa mengurangi nilai ketinggian Muhammad itu kecuali kalimat ini. Jadi kecerdikannya Abu Sufyan juga pinter, dia ingin mengurangi kesaksian dia terhadap Muhammad, tapi dengan cara tidak berbohong. Ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, fahal qataltumuhu, apakah kalian memeranginya? Ya. Maka Abu Sufyan bilang, "Na'am, ya, kami berperang dengannya, kami bermusuhan dengannya." Kemudian Heraklius melanjutkan lagi, bagaimana peperangan kalian dengan Muhammad itu? Qultu, kata Abu Sufyan, dia menjawab, al-harbu bainana wa bainahu sijal, yanalu minna wa nanalu minhu. Peperangan kami dengan dia itu terjadi berulang kali, dan kadang-kadang kami kalah, kadang-kadang kami menang, kata Abu Sufyan. Maksudnya dia sedang menceritakan setidaknya 3 peperangan yang terjadi antara kaum musyrikin Mekah dengan Nabi Muhammad bersama pasukannya, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Jadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy sebelum tahun ke-6 Hijrah. Kira-kira ada 3 perang yang kalau menurut dalam kacamata Abu Sufyan, mereka itu pernah kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Jadi di Uhud dia mengklaim menang, meskipun para ulama tarikh itu banyak mengatakan di Uhud itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai kekalahan umat Islam ya, karena orang-orang Quraisy sendiri mereka tidak mampu mencapai target mereka. Meskipun ya di kalangan umat Nabi Muhammad banyak yang gugur setelah kemenangan, kemudian ada sekelompok orang yang tergiur oleh rampasan perang dan akhirnya diserang balik dan banyak yang gugur. Itu bagi orang Quraisy, dia mengatakan itu adalah bagian dari kemenangan dia. Ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah yang dia perintahkan, apakah orang ini yang mengaku Nabi ini, apa yang dia katakan? Maka Abu Sufyan menjawab, qultu yaqulu u'budullaha wahdah. Jadi orang ini itu dakwahnya, dia memerintahkan orang-orang itu untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Wala tusyriku bihi syai'an, dan untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.
Watruku ma yaqulu aba'akum, dan senantiasa meminta untuk meninggalkan warisan yang diwariskan dari orang-orang nenek moyang mereka. Jadi Islam itu datang tidak untuk harus patuh kepada apa yang diwariskan dari nenek moyang. Kalau itu bentuknya kesyirikan, suatu bentuknya maksiat, tradisi buruk, ya ditinggalkan. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bisolah, dan orang ini memerintahkan kepada sholat, wasidqi, dan juga kejujuran. Jadi salah satu elemen penting dalam Islam itu adalah kejujuran. Wal afaf, menjaga diri. Wasilati, dan juga untuk menyambung tali silaturahim. Faqala liturjumani, maka kemudian Heraklius berkata kepada interpreternya, kepada penerjemahnya, qullahu, katakanlah kepada Abu Sufyan itu, sa'altuka an nasabihi, aku bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan tentang nasabnya. Kenapa? Ya. Fadzakarta annahu fikum dzu nasabin. Kamu mengatakan bahwasanya Muhammad itu seseorang yang lahir dari nasab yang berpengaruh, nasab yang baik, nasab yang terpandang. Fakadzalika rusul, maka demikianlah para rasul. Para rasul itu senantiasa berasal dari nasab yang terpandang, bukan dari kalangan orang-orang yang nasabnya dicemooh atau dihina. Karena ini penting bagian dari masa depan dakwah nantinya. Tub'atsu fi nasabi qaumiha, dan seorang nabi itu biasanya senantiasa diutus ya dalam keadaan dia itu berada di nasab yang baik di antara kaumnya. Kemudian kata Heraklius lagi, dia menanyakan mengapa apakah ada seseorang yang sebelumnya menyampaikan dakwah yang sama sebelum orang ini, dan kamu menjawab tidak. Karena apa? Karena kalau kamu menjawab iya, maka dapat dikatakan bahwasanya orang ini yang mengaku nabi, dia hanya mencontoh, mengkopi dari orang yang datang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di antara kakek nenek moyang dia yang hidup di di zaman itu, tidak ada seorang pun juga yang menyampaikan risalah dakwah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad. Karena kalau ada, itu orang bisa berpikir bahwa orang ini hanya sekedar mengulang kembali atau mengkopi kembali satu seruan yang pernah diserukan oleh nenek moyangnya. Maksudnya nenek moyang di zaman itu, di era itu. Itu bukan benar-benar mendakwahkan sesuatu yang datang dari wahyu. Ini kesimpulan Heraklius dari pertanyaan-pertanyaan dia. Sekali lagi, Heraklius adalah seorang raja yang sangat cerdas, sangat cerdik dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah di antara nenek moyangnya ada seorang raja? Dan engkau menjawab tidak. Maka kata Heraklius, "Falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi." Kalau seandainya di antara kakek moyangnya itu ada seorang yang memiliki kedudukan sebagai raja, maka jangan-jangan orang ini hanya ingin mengembalikan kedudukan nenek moyangnya atas kerajaan yang telah hilang dari nenek moyangnya itu. Ini. Kemudian aku juga bertanya, kata Heraklius, tentang masalah apakah orang ini pernah berbohong atau tidak. Dan engkau mengatakan tidak. Maka ini juga menjadi bukti bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah berbohong kepada manusia, dia pasti tidak akan pernah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Tuhan yang Maha Esa. Ini kecerdikan dan kecerdasan Heraklius. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang siapakah orang yang mengikuti Nabi ini. Ternyata dijawab yang banyak mengikuti adalah orang-orang lemah. Maka itulah tipikal para pengikut para rasul, itu adalah kebanyakan orang-orang dari kalangan lemah. Mengapa? Karena para bangsawan, para orang-orang kaya, para orang-orang yang memiliki kedudukan itu biasanya akan terganggu dengan sebuah dakwah yang baru. Mereka takut dengan kerajaannya, takut dengan kekuasaannya, takut dengan pengaruhnya akan tergerus oleh datangnya dakwah yang baru itu. Kemudian pertanyaannya lagi, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Ketika engkau menjawab bahwa pengikutnya senantiasa bertambah, maka fakadzalika amrul imani hatta yatim. Itulah biasanya keimanan itu begitu. Ya.
sebuah prinsip yang didasari kepada iman itu biasanya mulai dari sedikit, dari kecil, kemudian akan terus membesar sampai mencapai titik kulminasi kesempurnaannya. Wa kadzalika amrul imani hatta yatimma. Kemudian aku bertanya lagi kata Heraklius tentang apakah ada orang dari antara pengikutnya itu yang murtad dari agama itu setelah dia masuk ke dalam agama itu. Dan engkau mengatakan tidak ada. Begitulah ya, keimanan yang benar ya. Wa kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Demikianlah iman yang murni. Demikianlah ya, keyakinan yang bersih, keyakinan yang asli, maka ketika dia bertemu dengan hati yang bersih juga, tidak mungkin hati itu akan kemudian mau melepaskan lagi dari keimanan itu. Ini cara di antara cara Heraklius ingin melihat bagaimana keaslian ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dia pernah mengingkari perjanjiannya atau mengkhianati perjanjian? Pada kartaanlah, kamu mengatakan tidak. Wa kadzalika rusulu la yaqtin. Wa kadzalika rusulu la taqdiru. Dan demikianlah para nabi, para rasul itu mereka tidak akan pernah menjadi seorang pengingkar janji, seorang yang mengkhianati sebuah perjanjian. Wa sa'altuka, dan aku bertanya, bima ya'murukum, apa yang diperintahkan Nabi ini, dan kamu menjawab dia memerintahkan atau mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu hal pun, dan juga melarang kalian dari menyembah berhala, menyuruh kalian untuk sholat, untuk berlaku jujur dan menjauhi maksiat. Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi aqdamayyahataini. Maka seandainya, kata Heraklius ya, apa yang kamu katakan itu semuanya benar, fa sayamliku mawdi aqdamayyahataini. Maka orang ini yang mengklaim dirinya nabi ini, maka Muhammad ini kelak dia pasti akan mampu menguasai apa yang sedang aku kuasai saat ini. Ini Heraklius, orang Kristen saat itu, dia pemeluk Kristen, ya. Seorang raja yang cerdas, yang cerdik, setelah mencari tahu, ya, mencoba melihat sebagaimana ya, profil Nabi Muhammad itu, setelah diceritakan dengan apa yang telah diceritakan oleh Abu Sufyan, dia mengatakan, kalau apa yang kamu katakan itu benar, fasayamliku mawdi aqdamayyahataini, maka pasti orang ini nanti akan mampu menguasai apa yang menjadi kekuasaanku saat ini, atau akan memiliki ya, tanah yang aku, dua kaki yang aku pijak di atas tanah ini. Maksudnya menguasai tanah itu. Dan betul ya, nantinya kemudian adalah Islam sampai ke Yerusalem dan bahkan beberapa wilayah yang tadinya menjadi bagian dari kekuasaan Romawi. Ini. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan aku dari dulu sebenarnya, kata Heraklius, itu sudah tahu kalau seseorang yang seperti ini, seorang nabi seperti ini itu akan keluar, akan datang. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad itu jelas kabarnya ada dalam Taurat maupun Injil, aslinya begitu. Maka Nabi Isa itu kan apa namanya, yang di surat As-Saff itu yang mimba di semua Ahmad itu ya, Nabi Isa menghabarkan kepada kaumnya bahwa nanti akan datang seorang nabi bernama Ahmad, bernama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ahli kitab, kalau dia benar-benar ahli kitab, mereka sebenarnya tahu bahwasanya nanti akan datang seorang nabi akhir zaman. Dan Heraklius pun sebagai seorang ahli kitab, seorang Kristen, dia juga tahu bahwa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan aku sudah tahu sebelumnya bahwasanya orang yang ciri-cirinya tadi disebut nanti akan keluar. Walam akun adunnu annahu minkum, dan aku tidak pernah mengira, kata Heraklius, bahwasanya nabi ini itu datang dari kalangan kalian, orang-orang Arab Quraisy. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqahu. Kalau seandainya aku ini berkesempatan mampu untuk mencapai bertemu dengannya, latajassamtu liqahu,
aku akan melakukan perjalanan walaupun berat untuk bertemu dengannya. Walaupun tu indahu la ghasaltu an qadamihi. Kalau aku nantinya bertemu, maka aku akan cuci kakinya. Jadi Heraklius tadi setelah melihat ciri-ciri Nabi itu, dia mengatakan ini Nabi yang benar ini. Ini Nabi yang diceritakan dalam kitab suci yang mereka yakini. Dan kalaupun nanti seandainya, kata dia, aku ketemu sama orang ini, aku akan basuh kakinya. Ini bentuk dia akan menjadi seseorang yang melayani, yang disebut sebagai Nabi tadi itu. Ini dia. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Heraklius setelah itu dia memanggil untuk mendatangkan surat yang tadi diceritakan di awal tadi, ya, yang dibawa oleh siapa? Sahabat Dihyah al-Kalbi tadi. Alladzi ba'atha bihi Dihyatun ila adhibi Busra, yang dibawa kemudian dititipkan kepada pemimpin Busra. Busra ini adalah bagian dari kekuasaannya Romawi. Fadafa'ahu ila Hiraqla. Kemudian surat itu diserahkan pada Heraklius. Faqara'ahu. Maka Heraklius membacanya surat itu, ya. Fa'idza fihi, maka di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ya, jadi surat Nabi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak ulama yang mengatakan salah satu sunnah memulai sebuah tulisan atau kitab atau surat itu dengan menyebut dulu Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ini surat ini diberikan kepada orang Kristen yang mereka ini mengklaim Isa adalah anaknya Tuhan, anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan Mas Al-Masih itu adalah anaknya Allah. Nabi Muhammad sih mengatakan Abdullah wa Rasuli, hambanya Allah dan Rasulnya. Ila Hiraqla azimir Rum, kepada Heraklius, pemimpinnya bangsa Romawi. Jadi Nabi Muhammad mengirim surat kepada Heraklius, tapi dalam surat itu Nabi Muhammad menggunakan bahasa yang sangat diplomatis sekali. Tetap menempatkan Heraklius pada tempat sebagaimana dia ditempatkan oleh kaumnya. Ila Hiraqla azimir Rumi, kepada Heraklius, pemimpin kaum atau bangsa Romawi. Jadi Nabi Muhammad tetap menggunakan bahasa diplomatik, ya, bahasa yang standar, ya. Meskipun ini orang musyrik yang sedang didakwahi, tapi tetap ditempatkan pada tempatnya sebagaimana kaumnya menempatkannya. Salamun ala manitabal huda, salam sejahtera, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Kan kalau dalam fikih itu disebutkan bahwasanya memulai salam kepada orang musyrik, orang kafir itu tidak boleh. Dan Nabi Muhammad tidak mengatakan assalamu alaika ya Hiraqla misalnya. Tidak, tapi salamun ala manittabal huda, salam kesejahteraan kepada orang-orang yang mengikuti hidayah. Ini masalah salam ini saat ini menjadi satu hal yang ada banyak keanehan, ya. Ada hal yang enggak bagus itu. Sekarang orang banyak pejabat yang salamnya itu sampai berkali-kali, mengulang salam yang bahkan salamnya bukan orang, salamnya kaum muslimin. Saya itu aneh, merasa aneh terus terang saja. Om Swastiastu. Coba cari di Google, apa arti Om Swastiastu? Cari di Google namo budaya itu maknanya apa coba? Itu kalau muslim memahami maknanya, kemudian menyampaikan dengan kata-kata, kira-kira itu mengganggu imannya atau tidak? Saya nggak ingin menghukumi di sini, tapi silakan orang-orang yang mengucapkan salam itu di Google maknanya apa, dan kira-kira dia berpikir pas tidak seorang muslim mengatakan itu. Saya kemarin kira-kira 3 hari lalu atau 4 hari lalu, saya hadir dalam sebuah rapat yang dilaksanakan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama. Itu ketika pejabatnya itu memberikan sambutan, itu mengucapkan salam yang banyak tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya nggak tahu itu motifnya apa. Kalau kata salam sejahtera untuk kita semua itu masih nggak masalah, karena tidak ada unsur yang spesifik dari keyakinan agama lain. Itu bisa dimaknai sebagai terjemah dari assalamualaikum.
Ya salam Nusantara. Ya. Namo budaya atas nama Buddha. Atas nama Buddha kita siapa? Ya, mengatasnamakan Buddha. Ini. Nah ini Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada Heraklius, salamun ala manit tabal Buddha. Semoga salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du. Jadi kata amma ba'du itu biasa dipakai oleh orang-orang Arab dari dulu. Nabi Muhammad pun menggunakan itu. Amma ba'du. Adapun yang datang setelah ini, fa inni atbuka bi ayatil Islam. Aku mengajak berdakwah dengan dakwah Islam. Aslim taslam, masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Taslam. Aslim taslam. Masuklah Islam, maka Anda akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kamu masuk Islam, kata Nabi kepada Heraklius, maka kamu akan mendapat 2 ganjaran. Mendapat ganjaran 2 kali. Ada yang memaknai ganjaran 2 kali maksudnya adalah keislaman kamu sendiri dan keislaman orang-orang yang mengikutimu karena kamu pemimpin. Maka kalau kamu masuk Islam, potensi pengikutmu masuk Islam sangat besar. Kalau mereka masuk Islam, maka kamu juga mendapat ganjaran dari pengaruhmu menyebabkan mereka masuk Islam itu. Ini yu'tikallahu ajraka marratain. Atau ada yang mengatakan maksudnya adalah keimananmu yang terdahulu, ya, kepada Allah. Kalau keimananmu itu benar, maka itu 1 pahala, dan kemudian kalau kamu masuk Islam, maka itu akan menambah pahalamu menjadi 2. Ini. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Sedangkan kalau kamu menolak, kamu berpaling, maka atas kamu dosa, kamu menanggung juga dosa-dosa pengikut-pengikutmu. Kata al-arisiyin ini artinya adalah kalangan para petani, kalangan para orang-orang kecil, maksudnya adalah para pengikut atau para penduduk di kerajaan Romawi. Kemudian di situ Nabi menyebutkan sebuah ayat, wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an di akhir ayat. Nabi membacakan satu ayat yang isinya adalah ajakan pada ahli kitab untuk bersama-sama mencapai satu kalimat yang sama. Kalimatun sawa. Kalimatun sawa ini, kalimat yang sama ini di zaman ini juga banyak orang yang menginterpretasikan dengan hal yang lain-lain. Ada yang memaknai dengan Pancasila itu sebagai kalimatun sawa, sebagai konsensus. Tapi di sini yang dimaksud kalimatun sawa itu ditafsirkan oleh kalimat setelahnya. Apa? Yaitu kalimatun sawa bainakum alla na'budu illallah, yaitu untuk sama-sama tidak menyembah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu hal pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan untuk tidak mengambil satu orang dari sebagian yang lain itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini. Qala Abu Sufyan melanjutkan ceritanya. Falamma qala maqala, maka setelah tadi kejadian tadi itu, wa faragha min qiraatil kitab, dan Heraklius selesai membacakan surat Nabi Muhammad tadi, kathura indahu suhab, maka ramailah itu, ya, orang-orang yang hadir di situ itu ramai, gaduh. Wartafa'atil aswatu, dan banyak suara yang meninggi. Wa ukhrijna, maka kami dikeluarkan. Abu Sufyan bersama kelompok pedagang Quraisy diminta keluar oleh Heraklius. Fakultu li ashabi hina ukhrijna, maka aku kemudian, ya, berkata kepada para sahabat-sahabatku ketika kami diminta keluar, laqad amru ibni Abi Kabsyah, urusan Ibnu Abi Kabsyah ini telah menjadi urusan penting di kalangan pemimpin orang-orang Romawi. Jadi Ibnu Abi Kabsyah yang dimaksud di sini adalah maksudnya Muhammad SAW. Ya, Abu Sufyan itu ingin menyebut Muhammad dengan kalimat yang mengecilkan arti Nabi Muhammad itu dengan menyebut Ibnu Abi Kabsyah, karena Ibnu Abu Kabsyah itu adalah ayah susuan, ya, dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya ibu susu, menyusui, yang suaminya namanya Abu Kabsyah. Dan untuk
menyebut Muhammad dengan kalimat yang mengecilkan arti Muhammad itu dengan menyebut kepada dinisbatkan kepada bapak susuannya itu. Laqad amru ibni Abi Kabsyah. Urusan Muhammad ini telah menjadi penting bagi kalangan orang-orang Romawi. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Orang-orang Banil Asfar yang berkulit putih, ya, orang-orang Romawi berkulit putih. Atau di sini aslinya berkulit kuning kalau dalam bahasa terjemah letterlucknya, maksudnya berkulit putih. Ya. Orang-orang berkulit itu telah khawatir, ya, dengan keadaan orang ini. Famazil tumukinan annahu sayadhar hatta atfalallahu alal Islam. Saat itu, ya, aku senantiasa yakin bahwasanya Muhammad itu akan muncul, akan naik, ya, hatta adkhalallahu alal Islam, sampai kemudian nantinya Allah memasukkan ke dalam hatiku keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam. Ini udah Isya ini. Lanjut ya. Tapi ini sebenarnya intinya adalah hadis ini itu kita sudah melewati bagian penting di mana di situ membuktikan bagaimana Rasulullah SAW diakui sebagai seorang nabi dengan segala karakteristik dan sifat-sifatnya itu oleh orang-orang yang sebenarnya bahkan belum beriman kepadanya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu memang seorang nabi yang layak dipercayai, yang layak diyakini sebagai seorang nabi karena dia memang memiliki karakteristik ciri-ciri yang memang layak sebagai seorang nabi. Karena itu nanti kalau sudah dibuktikan bahwa Muhammad adalah seorang nabi, maka semua apa yang dia katakan, apa semua yang dia perintahkan itulah menjadi sumber pedoman yang harus juga kita laksanakan yang ada dalam semua kitab yang terkumpul dalam hadis yang Imam Bukhari kumpulkan ini. Jadi sekali lagi Imam Bukhari menyusun kitabnya itu dengan sebuah cara susun yang sangat luar biasa. Memulai dengan kitab Badul Wahyi tentang bagaimana dibuktikan Nabi itu adalah menerima wahyu, dia adalah seorang Nabi. Tapi sebelumnya diselipkan hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Kemudian setelah itu nanti Imam Bukhari akan menjelaskan tentang kitabul iman, tentang tema keimanan. Karena apa? Karena setelah yakin bahwa Nabi Muhammad itu nabi, maka hal paling pokok dalam agama yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah tentang masalah iman. Nah, nanti karena itu setelah bab ini akan datang nanti bab tentang al-iman, kitabul iman, dan itu nanti akan kita insya Allah kita pelajari bersama-sama atau tidak bersama-sama. Ya, karena mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, silakan nanti dilanjutkan sendiri-sendiri. Ya, ini sebenarnya hadisnya masih ada terusannya. Silakan nanti dibaca ya, bisa di Google atau dilihat kitabnya. Ada buku terjemahnya juga yang di rak buku ini ya. Silakan dibaca. Itu menarik sekali ya mengenai kisah Abu Sufyan dengan Heraklius. Ini juga setelahnya menarik tapi cukup panjang, ini ada lebih dari 1 halaman ya, jadi nggak usah lah. Kita cukupkan sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.